Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dalam media pembelajaran otomotif. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kelistrikan atau rangkaian listrik. Secara umum rangkaian listrik itu untuk yang PLN sama yang kendaraan itu sama. Arus, entah itu arus searah ataupun arus bolak-balik seperti PLN itu sama, karena pada video ini saya akan membahas mengenai rangkaian listrik yang dasarnya. Jadi dasarnya bisa dipakai untuk rangkaian listrikan PLN ataupun rangkaian listrikan di kendaraan, entah itu mobil ataupun sepeda motor. Jadi teman-teman bisa pernah melihat atau pasti melihat rangkaian, contohnya rangkaian kelistrikan di PLN. Misalnya gini, di rumah teman-teman ada 2 buah lampu dengan 1 saklar. Nah, ketika teman-teman menghidupkan lampu tersebut, apabila salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain mati, itu artinya rangkaian seri. Apabila jika menghidupkan kedua buah lampu, satunya mati satunya hidup, maka itu rangkaian paralel. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Namun sebelum saya menjelaskan, mohon untuk jangan meloncat-loncat atau mempercepat video, karena untuk menghindari kesalahpahaman dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Begitu teman-teman. Oke, yang pertama kita mengetahui dulu apa saja rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi. Apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel, dan apa itu rangkaian kombinasi? Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai rangkaian seri. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian yang piranti-piranti listrik dihubungkan secara seri atau berurutan, yang menyebabkan hanya ada satu rangkaian listrik yang sama nilainya. Jadi seperti itu tadi contohnya di rangkaian PLN di rumah teman-teman. Betul. Kalau melihat di gambar layar atau di gambar layar teman-teman di PC teman-teman, jadi rangkaian seri itu seperti di gambar tersebut. Jadi ada beban 1, ada beban 2 yang dirangkai secara berurutan tanpa dicabang. Nah, jadi masuknya lewat satu pintu, istilahnya seperti itu. Jadi rangkaian seperti itu. Ada sumbernya, ada pengamannya, ada pengendalinya atau saklar, ada bebannya dan massa. Itu menjadi rangkaian seri. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana tegangannya? Nah, jadi jumlah penurunan tegangan, ujung-ujung energi tahanan listrik yang dihubungkan secara seri sama dengan sumber tegangan listrik total. Jadi artinya bahwa V atau tegangan totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Begitu juga dengan arusnya. Arus totalnya sama dengan I1, I2, I3 dan seterusnya. Namun yang paling sering kita jumpai mengenai hambatan totalnya, karena sering dijumpai oleh teman-teman yang ditanyakan kebanyakan R totalnya.
Apa R itu? R itu adalah hambatan atau tahanan. Jadi di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan R itu hambatan atau tahanan. Kalau mencari R totalnya atau tahanan totalnya di rangkaian seri, rumusnya ada di samping gambar teman-teman. Jadi seperti ini. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dan seterusnya. Sampai berapapun, sampai R100, R200 itu jumlah total saja. R1 tambah R2, R3 itu akan ketemu R totalnya. Jadi contohnya misal gini, R1-nya 4 ohm, R2-nya 6 ohm, maka berapa R totalnya atau tahanan totalnya? Maka 4 ditambah 6, 10 ohm. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Apabila masih ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan di rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Jadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang piranti-pirantinya atau beban-bebannya dihubungkan langsung dengan tegangan sumber utama. Oke, kita tekankan di sini tegangan sumber utama. Jadi dihubungkan dengan tegangan sumber utama. Ini tegangan sumber utama. Tanpa melewati beban satu, saling melewati beban, tidak. Maksudnya tidak saling melewati beban, maksudnya begitu. Jadi langsung melewati sumber, langsung sumber. Jadi kita lihat di gambar lampu 1 dan lampu 2, sumbernya langsung dihubungkan tanpa melewati beban antar beban, tidak melewati sini dulu, tidak, tetapi langsung sumbernya. Cara memahaminya, teman-teman lihat gambar. Bayangkan gambar itu, oh, gambar rangkaian paralel itu seperti itu toh, ya. Gambar rangkaian seri itu seperti itu toh. Jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri dengan membayangkan gambar yang ada di layar PC atau layar HP teman-teman. Oke. Kemudian rumus R totalnya atau tahanan totalnya sama dengan R1 kali R2 kali R3 dan seterusnya. Seberapapun jumlahnya dibagi R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Contoh misal gini. Lampu 1 atau R1 4 ohm, lampu 2 atau R2 6 ohm. Jika dihitung maka 4 kali 6 24, kita bagi 4 ditambah 6 10, berarti 24 dibagi 10, 2,4 ohm. Jadi R totalnya 2,4 ohm ya teman-teman. Kalau melihat gambar itu contohnya, teman-teman bisa mengambil contoh atau membuat contoh sendiri. Misal ini di berapapun, ini 5, ini 7, silahkan teman-teman. Jadi rangkaian paralel itu seperti itu. Kemudian mengenai rumus ini, teman-teman banyak menjumpai kadang, oh itu kok 1 per RP 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah R1 per R2. Itu sama saja teman-teman. Jadi rumus itu jika disederhanakan menjadi seperti ini, biar mudah mengingatnya. Kalau teman-teman atau familiar dengan 1 per RP tak sama dengan 1 per R1 tambah R1 per R2 dan seterusnya, silahkan itu teman-teman. Yang penting pakai yang ini bisa, yang seper RP bisa, tergantung teman-teman mudah yang mana. Oke, saya lanjutkan mengenai rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi atau yang namanya rangkaian gabungan? Rangkaian kombinasi adalah rangkaian gabungan dari dua rangkaian listrik, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi seperti itu. Kemudian mencari
besarnya hambatan dalam rangkaian campuran harus terlebih dahulu. Ingat, harus terlebih dahulu mencari besarnya hambatan tiap-tiap model rangkaian. Jadi harus mencari rangkaian serinya berapa, rangkaian paralelnya berapa. Tinggal rumusnya sama seperti slide yang sebelumnya. Rangkaian seri pakai yang penjumlahan total, yang rangkaian paralel yang pakai seper atau yang seper RP ataupun yang perkalian dibagi perjumlahan tadi. Kemudian mencari hambatan dari gabungan akhir yang didapat. Model rangkaian akhir yang didapat adalah rangkaian seri. Jadi jika dilihat dari sini gambar teman-teman, tadi rangkaian serinya R1, rangkaian paralelnya R2 dan R3, maka R2 dan R3 dicari dulu. Misalnya kalau yang ini berganda, kalau yang rangkaian seri yang berganda dicari dulu, tidak apa-apa. Mau yang di rangkaian paralelnya dicari dulu, boleh, yang di rangkaian seri dulu boleh. Yang penting nanti kita jumlahkan. Oke. Contoh misalnya R1-nya 2, R2-nya 2, R3-nya 3, maka seper RP-nya berapa dulu? Jadi 2 kali 3, 6. 6 dibagi 5. Maka 1,2. Jadi 1,2. 1,2 ditambah 2. Maka 3,2. Jadi totalnya 3,2 ohm. Nah, oke. Contoh lain silahkan teman-teman mencari sendiri berapa diganti R1-nya misal berapapun terserah teman-teman. Oke teman-teman, berbicara mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi sangat kompleks kalau diaplikasikan di kendaraan dengan. Kita berbicara di kendaraan dengan dulu karena materi ini khusus untuk kendaraan dengan ataupun sepeda motor dalam bidang otomotif. Sangat kompleks. Di kendaraan pasti menggunakan entah itu rangkaian paralel, entah itu rangkaian seri, dan rangkaian kombinasi. Tetapi yang sering dijumpai menggunakan rangkaian kombinasi. Mengapa menggunakan rangkaian kombinasi? Karena bisa merangkum atau menyederhanakan dari rangkaian seri dan paralel. Teman-teman bisa membayangkan kalau di kendaraan teman-teman menggunakan rangkaian kelistrikannya dipisah-pisah, misalnya di lampu kepala misal menggunakan rangkaian seri, kemudian rangkaian lampu kepala jarak jauh sendiri, rangkaian jarak pendek sendiri, lampu rem sendiri tanpa digabung masanya ataupun sumbernya, maka bisa dibayangkan berapa jumlah kabelnya, berapa jumlah shakringnya, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Apabila sekali lagi teman-teman merasa kurang paham atau yang masih ada yang mengganjal, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, terakhir dari saya teman-teman, pertanyaan ini silahkan dijawab, silahkan dibaca, dicoret-coret di lembar teman-teman atau lembar kertas teman-teman. Jadi pertanyaannya ada 3 mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi dengan masing-masing R atau tahanannya sudah ada di soal. Silahkan dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Dibaca, kemudian dikerjakan, ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Yang paling penting silahkan berikan kritik, masukan, saran yang bersifat membangun agar
video selanjutnya yang saya buat, materi-materi yang saya sampaikan bisa mudah dipahami, lebih mudah ditangkap. Kemudian yang paling penting, bagikan ke teman-teman agar bermanfaat dan bisa memberikan masukan yang lebih luas. Kita sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Apabila ada masukan, sekali lagi tulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka karena saya juga masih belajar, kita belajar bersama-sama. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.